Di sini saya akan mempraktikkan metode pendidikan akhlak pada anak dengan metode keteladanan, yaitu dari dongeng Panglima Domba. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifa Miranti Nisa dengan nomor induk mahasiswa 12121100069. Nah, di sini saya tidak sendiri loh, ditemani dengan anak-anak yang soleh dan soleha. Hai. Siapa namanya? Dek, siapa namanya? Neng Winda. Siapa ini namanya? Neng Winda. Neng Winda. Ini? Regita. Siapa? Regita. Regita. Ini? Lutfi. 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 Ini? Faisal. 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 Masih pada semangat? Semangat? Semangat. Semangat. Tepuk semangat dulu biar lebih semangat. Tepuk semangat. 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 Hore. Oke, adik-adik di sini kakak bawa buku nih. Ada yang tahu nggak ini gambar apa? Domba. Gambar domba. Di sini domba tidak sendiri loh. Di sini ditemani dengan apa ini? Gambar apa? Tutul macan. Tutul macan. Macan tutul. Macan tutul. Macan tutul. Nah, di sini ini tuh buku cerita tentang Panglima Domba. Ada yang tahu nggak Panglima itu apa? Domba. Panglima itu pemimpin. Panglima itu pemimpin. Nah, pemimpin itu biasanya suka dihormati sama masyarakat. Siapa yang mau jadi pemimpin? Mau jadi pemimpin? Nah, kalau misalkan mau jadi pemimpin, kalian harus adil dan harus jujur ya supaya dihormati sama masyarakatnya. Nah, di sini judulnya Panglima Domba. Tapi Panglima Domba ya. Oke, kakak akan mulai bercerita. Dengerin. Di padang rumput yang luas, tinggallah sekelompok domba. Mereka hidup damai. Di antara mereka ada seekor domba muda yang gagah. Ia memiliki tanduk yang kokoh dan kulit yang dilindungi bulu yang tebal. Nah, ini tuh padang rumput, banyak dombanya ya. Terus ada domba yang mempunyai tanduk yang kuat, bulunya juga tebal. Nah, setiap pagi domba muda berlatih menguatkan tanduk. Ia membentur-benturkan tanduknya ke pepohonan dengan lincah dan cekatan. Ia bertekad menjadi domba yang kuat dan gagah agar dapat menghadapi harimau yang perkasa. Nah, si domba itu terus berlatih untuk menguatkan tanduknya. Jadi tanduknya tuh dibentur-benturkan ke pohon supaya kuat, supaya bisa mengalahkan si harimau yang perkasa. Nah, musim kemarau tiba. Tahu nggak musim kemarau? Musim kemarau itu musim panas. Musim panas. Jadi musim kemarau itu musim panas. Nah, seluruh penghuni hutan kesulitan mencari makanan, tetapi si domba muda tidak. Nah, ia sudah menyiapkan perbekalan untuk menghadapi musim kemarau. Suatu hari, ia terkejut ketika melihat persediaan makanannya. Hah? Ada yang mencuri makananku. Tiba-tiba makanan si domba itu tidak ada, hilang. Kemana ya? Kemana ya makanannya hilang? Lalu si domba itu mengadu pada ibunya. Makanan si domba itu hilang ya, ada yang mencuri ya? Gak ada makanan teh. Lalu si domba itu bilang kepada ibunya, "Ibu, makanan aku sama airku hilang, ada yang mencuri." Sana cek si domba teh, kak ibuna bilang. Nah, cek si ibu nate, "Tidak usah bersedih. Seharusnya kau bersyukur anakku," sahut si ibu domba. "Loh, kok bersyukur?" tanya domba muda heran. "Kok kita kehilangan, kok harus bersyukur?" kata si domba teh. Terus, "Betul nak, kamu kecurian makanan karena kamu punya persediaan bahan makanan. Sedangkan yang lain banyak yang kelaparan." Lalu domba muda itu merenungi nasihat ibunya. Betul juga ya, betapa sulitnya mencari makanan saat ini bagi mereka. Tapi aku beruntung malah punya persediaan bahan makanan dan air yang cukup. Lagi pula, lebih terhormat yang kehilangan daripada yang mencuri, gumamnya. Cek si domba teh, "Ya udahlah, aku bersyukur aja." Cina itu. Lalu
seperti biasa, si domba muda sedang mencari makanan untuk ibunya. Kan musim kemarau ya, nggak ada makanan. Lalu si domba teh mencari makanan. Lalu serigala mengintai domba muda untuk dimangsa. Serigala suka makan domba nggak? Serigala mah suka makan domba. Jadi serigala mah itu makanannya daging. Serigala makanannya daging. Raisa duduk. Nah, serigala itu makanannya daging. Si serigala itu mau makan si domba. Nah, Mana harimau? ini harimau. Bukan harimau, serigala. Serigala mau memakan si domba. Serigala. Nya. Terus si serigala menyerang domba muda dengan cekatan. Tetapi si domba muda teh menghindar secepat kilat. Karena kan si domba itu terus berlatih menguatkan tanduknya ke pohon. Jadi si domba teh kuat. Nah, domba muda itu menangkis serangan serigala dengan tanduknya yang kokoh. Serigala tidak bisa menghindar. Perut si serigala ini terkena serudukan maut si domba muda dan serigala pun langsung mati. Soalnya ditubruk ku si domba. Jedor senang karena perutnya. Jadi langsung sakit. Ini tuh si serigala, ini si domba ya. Tuh ini kuat ini tanduknya. Domba muda kan tadi menubruk si serigala. Terus si domba muda teh terluka. Kakinya terluka. Nah, ibunya si domba merawat si anak domba ini dengan penuh kasih sayang. Lalu kata si ibu teh, "Lukamu parah nak, bersabarlah, belajarlah untuk tidak mengeluh karena setan yang suka berkeluh kesah," kata si ibu domba. Setan? Iya, jadi kalau misalkan kalian sakit, kalian itu harus sabar, harus ikhlas, tidak boleh keluh kesah karena yang suka keluh kesah itu adalah setan. Kalian mau gak jadi setan? Enggak kan? Jadi jangan berkeluh kesah ya. Nah, lalu ini macan tutul. Tadi kan domba kakinya sakit, udah sembuh. Hari demi hari telah berlalu. Ibu domba itu dikejar-kejar macan tutul. Cek si ibu domba nate, tolong, kata si ibu nate. Terus kata macan tutul, "Minta tolong sama siapa? Kamu domba betina?" Sana. "Tidak akan ada yang berani melawanku," kata si macan tutul. Kan macan tutul kuat ya, mau suka menggigit gitu. Nah, lalu domba muda mendengar teriakan si ibunya. Si domba anu suka berlatih, domba yang suka berlatih tanduknya ke pohon, yang suka jadi si tanduknya teh kuat. Domba muda mendengar teriakan ibunya. Ia segera berlari untuk melindungi ibunya. Kata si domba teh, "Hai macan ompong, cenah hadapi aku sebelum memangsa ibuku," kata si domba. Nah, ternyata kata si macan tutul tuh, ternyata ada 2 domba dungu yang menyerahkan diri untuk pesta kami. Kata si macan tuh baris sambil ketawa, katanya ada 2 domba yang siap dimakan oleh si macan tutul. Lalu si domba itu marah langsung. Nah, ketika macan tutul sedang berbicara, tiba-tiba si domba ini menyerang si macan tutul dengan bertubi-tubi. Macan tutul ini terpanjat dan langsung menyambut serangan domba muda. Iya, namun si macan tutul ini kan tidak bisa melawan ya, karena dia itu sedang leha-leha, karena menurut dia si domba itu bisa digigit sama dia, bakal kalah. Ternyata padahal kan domba ini kuat ya, suka berlatih. Juga dia itu dombanya baik sama ibunya, karena dia mau menolong ibunya. Iya, jadi si macan tutul ini tuh kalah sama si domba. Nah, semua penghuni di hutan menyambut kemenangan domba karena domba tadi telah mengalahkan macan tutul yang kejam. Macan itu suka memangsa hewan yang lainnya. Nah, si domba anu letiknya kebari di opi. Tapi si dombanya kuat. Jadi si macan nanya. Nah, domba muda ini dinobatkan menjadi panglima. Jadi si domba ini kan tadi sudah mengalahkan si macan. Nah, si domba ini dijadikan pemimpin oleh para domba yang ada di hutan itu. Lalu si domba yang tadi itu bilang kepada ibunya, "Apakah aku pantas menjadi panglima, Ibu?" katanya. Lalu kata si ibu domba teh, "Kamu pantas nak, ini tugas yang mulia," kata si ibu nate bilang. Jadi si ibu jeung si anak nate sangat dekat ya. Si domba ini sangat menyayangi ibunya. Kalian sayang gak sama ibu kalian? Sayang gak? Sayang. Kalau sayang, kalian harus menurut ya apa
kata-kata Pas gitu ibu. teh beak. Nah, pas gitu encan beak aya keneh. Kini tidak ada lagi domba muda, yang ada hanyalah panglima domba yang bijak dan gagah perkasa. Nah, si domba muda ini menjadi pemimpin karena dia telah mengalahkan serigala, telah mengalahkan macan. Jadi kuat si domba ini. Nah, kata si domba kan telah jadi pemimpin. Kalau jadi pemimpin harus berbicara di depan masyarakatnya. Kata si domba teh, kita harus menjadi domba-domba yang mandiri. Jangan mudah diadu domba, karena itu hanya akan merugikan kita, kata si panglima domba dalam pidatonya. Nah, kalian mau gak jadi kayak si domba muda ini? Jadi pemimpin, jadi yang hebat, jadi mandiri. Kalau misalkan kalian mau, nah, kalian harus sayang sama ibu kalian. Si domba ini juga sayang sama si ibunya. Kata si ibunya kesulitan. Tadi dikejar-kejar sama si macan. Si domba ditolongan. Nah, kalian kalau misalkan sudah besar nanti, terus ibu kalian ada musibah, kalian tolong nggak? Tolong ya, harus ditolong. Kalian sayang nggak sama ibu? Sayang. Kalau misalkan kalian sayang, kalian harus nurut semua perintah ibu ya. Kalian sayang. Jung, siapa yang mau jadi anak hebat? Aku. Siapa yang mau jadi anak solehah? Soleh. Nah, siapa yang mau jadi apa ya? Jadi pemimpin. Nah, kalau kalian mau jadi pemimpin, kalian harus contoh si domba muda. Si domba muda ini bersikap baik pada ibunya, Pak Isa. Kalau kalian mau jadi seorang pemimpin, kalian harus bijaksana, berlatih terus-menerus seperti si domba ya. Ya enggak? Ya. Berakhlak yang baik. Oke, semoga kalian bisa menjadi anak yang soleh, anak yang hebat ya. Nah, sebelum selesai, kita tepuk semangat dulu satu kali. Yang semangat ya, tepuk semangat. Semangat.